Oke guys, ketemu gue lagi masih di channel yang sama, channel yang belum kalian subscribe tentunya. Oke, kali ini gue bakal ceritain salah satu kasus yang kemarin-kemarin sempet heboh ya guys ya, baru-baru ini malah. Yaitu kasus seorang TKI di Jepang yang ditemukan tewas di dalam sebuah koper. Nah, para pelaku dalam kasus ini diduga masih TKI juga ya guys, jadi sesama TKI gitu. Oke, kita semua tahu TKI adalah tenaga kerja Indonesia, means orang-orang yang keluar negeri untuk mengadu nasib. Tapi dalam kasus ini mereka bukannya saling melindungi nih di negara perantauan gitu, malah saling menyakiti hingga harus menghilangkan nyawa seseorang. Kok bisa sih hal ini tuh terjadi gitu? Jadi kronologi yang ada dalam kasus ini tuh belum lengkap. Tapi gue bakal ceritain ini berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Menurut informasi, kasus ini tuh terungkap karena ditemukannya jasad di dalam sebuah koper, yang dimana keadaan jasad tersebut tuh udah mengenaskan banget guys. Disinyalir jasad itu udah meninggal sekitar 2 tahun sebelum ditemukannya mayat tersebut. Para pelaku dalam kasus ini belum bisa ditentukan ya guys ya, jadi kayak masih terduga tersangka aja gitu. Namun otoritas Jepang mengklaim bahwa mereka udah ngantongin tuh beberapa nama yang diduga sebagai pelaku atas pembunuhan jasad tersebut. Dan nama-nama tersebut merupakan warga negara Indonesia juga. Oke, gimana sih kronologi kasusnya? Let me talk about this. Ini dia ceritanya. Jadi kasus ini tuh terjadi kepada seorang pria yang berusia 30 tahun yang berasal dari Duku Ketri, Desa Triguna, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah, yang bernama Aris Setia Irawan atau sering dipanggil Boncel. Aris ini adalah seorang anak tunggal dari bapaknya yang bernama Warso dan juga ibunya yang bernama Endang. Ceritanya pada tahun 2016 si Aris ini memutuskan untuk mengadu nasib pergi ke negara Jepang berstatus sebagai PMI formal atau pekerja migran Indonesia dalam sebuah program magang yang diselenggarakan oleh LPKI Roha asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi untuk informasi, PMI itu adalah bahasa baru buat TKI. Siapapun yang bekerja sebagai PMI itu mereka mendapatkan perlindungan negara selama mereka bekerja di luar negeri. Singkat cerita, berangkatlah Aris ke Jepang. Di Jepang itu Aris tinggal di sebelah utara kota Tokyo, tepatnya di kota Konosu, prefektur Saitama. Selama kerja di sana tuh semua berjalan normal ya guys ya. Dia tuh nggak pernah lupa buat ngirim hasil kerjaannya ke keluarganya di Indonesia. Dan juga kabarnya tuh ada terus, mungkin dalam seminggu bisa 4-5 kali dia ngabarin orang tuanya yang ada di Indonesia. Hingga pada akhirnya pada tahun 2017, nggak tahu alasannya apa, si Aris ini memilih keluar dari pekerjaannya yang legal dan memilih bekerja di tempat dengan jalur yang ilegal ya guys ya. Nggak tahu tuh alasannya apa. Apapun itu, dia pasti ngabarin orang tuanya. Jadi orang tuanya tahu kalau dia pindah ke tempat kerja yang baru dan itu jalurnya ilegal gitu. Nah, singkat cerita pindahlah dia ke tempat yang baru. Sebenarnya si Aris ini di Jepang memiliki beberapa teman. Jadi ada 2 teman cowok dan 1 teman cewek. Yang pertama adalah Ahmad Saifuddin berusia 35 tahun dan juga Dedi Setiawan yang berusia 33 tahun. Mereka itu berdua berasal dari Purwodadi. Sedangkan 1 orang lagi adalah seorang cewek yang bernama Suwanti yang berasal dari Desa Munggur, Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, si Suwanti ini ceritanya memang dia udah di Jepang tuh 3 tahun lebih awal daripada si Aris, udah duluan. Dan juga si Ahmad sama si Suwanti ini memang tinggal bersama ya guys ya. Mereka tinggal di daerah Inaricho ya guys. Sementara Dedi Setiawan dia tinggal sendiri di daerah Shinmeiwankom. Gue nggak tahu itu bahasa Jepang atau bahasa Inggris, tapi nanti gue liatin deh tulisannya kayak gimana. Jadi ya udah, mereka sahabatan lah itu berempat di Jepang ya. Lalu gue dapet informasi nih dari salah satu pengguna Twitter dan TikTok yang bernama Mbak Elien. Nah, di dalam akun tersebut si Mbak Elien ini banyak update tentang kasus pembunuhan ini ya guys ya. Gue sih nggak memastikan kalau informasi dari akun tersebut valid ya. Cuman gue infoin aja bahwa informasi itu ada gitu dari akun tersebut. Nah, di akun tersebut mengatakan bahwa Suwanti ini pernah mengaku dilecehkan oleh si Aris di tempat kerjanya. Jadi Aris sama Suwanti itu satu tempat kerja ya guys. Dan dia juga mengatakan si Aris ini melakukan pelecehan tersebut berkali-kali. Nah, setelah dilecehkan tersebut, si Suwanti ini ngelaporlah ke si Ahmad Saifuddin. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa kasus ini terjadi. Jadi kasus ini itu berawal dari Suwanti yang melapor ke Ahmad, lalu mereka berdua mengajak si Dedi dalam perencanaan mengeksekusi si korban ini ya guys ya. Oke, kita masuk ke kronologinya. Pada waktu itu Desember 2021,
2021 ya guys. Ceritanya mereka bertiga tuh ngajak si Aris untuk makan-makan di sebuah apartemen di Jepang. Jadi apartemennya nyewa gitu. Mereka ngadain acara makan-makan. Nah, tanpa firasat jelek atau firasat buruk dan negatif, si Aris ini mengiyakan lah. Lagian itu sahabat-sahabatnya kan, masa nggak diiyain. Singkat cerita, tibalah pada jadwal tersebut ya. Jadwal tersebut disinyalir terjadi pada tanggal 29 Desember 2021. Nah, si Aris datang lah. Jadi menurut informasinya semua itu berjalan normal guys. Jadi nggak ada kecurigaan. Mereka juga baik-baik menyambut si Aris yang datang. Mereka kasih makanan, mereka kasih minuman, dan lain-lain lah, ngobrol, bercanda. Ternyata di apartemen tersebut, mereka bertiga tuh udah nyediain beberapa botol minuman keras guys. Jadi setelah makan-makan, setelah bercanda-canda, mereka punya rencana untuk pesta mabuk-mabukan gitu guys. Ketika udah mulai itu pesta mabuk-mabukan, ternyata si Aris ini dicekokin guys. Si Aris tuh disuruh minum yang banyak sampai akhirnya si Aris ini hilang kesadaran atau kemabukan gitu. Dan dia tuh udah sempoyongan, akhirnya dia cuma diem aja di meja gitu. Nah, setelah keadaan si Aris ini sempoyongan dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi, salah satu dari mereka membawa benda tumpul dan menghantamkannya ke daerah belakang kepalanya si Aris secara berkali-kali. Dan itu membuat si Aris tuh langsung jatuh ke lantai. Nah, mereka pikir setelah si Aris jatuh itu cuma kayak kehilangan kesadaran aja gitu karena pukulan tersebut. Ternyata pas mereka cek, si Aris ini langsung tewas gara-gara hantaman benda tumpul tersebut. Otomatis panik dong mereka. Nah, di tengah kepanikan itu, tiba-tiba salah satu dari mereka bilang, ya udah deh, ini mau nggak mau kita harus beresin, kita harus hilangin jejaknya gitu. Akhirnya ada yang menyarankan, ya udahlah tubuh si Aris ini kita potong-potong aja, masukin ke dalam sebuah tas gitu. Nah, mereka mengiyakan tuh, mereka siapin lah pisau dan lain-lain lah. Nah, singkat cerita beres lah tuh ya, mereka potong-potong tubuhnya, mereka masukkan ke dalam plastik dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah koper. Setelah itu mereka beresin apartemen tuh, beresin semuanya, pokoknya ngilangin jejak lah. Nah, setelah selesai dengan tubuhnya si Aris, mereka langsung membereskan apartemen guna menghilangkan jejak juga di apartemennya gitu. Setelah semuanya beres, barulah si koper ini tuh dibawa ke daerah Fukushima ya guys ya. Tepatnya itu di daerah Ono namanya guys ya. Nah, setelah semuanya beres tuh, kayak si jasadnya udah beres dikoperin, terus apartemennya udah diberesin, mereka membawa koper tersebut ke daerah Ono di Fukushima guys. Jadi memang daerah itu tuh terkenal dengan daerah yang sepi. Jadi biar nggak ketahuan mereka buangnya gitu loh. Nah, udah tuh ya, singkat cerita mereka udah nyampe tuh ke daerah Ono tersebut. Mereka langsung membuang koper itu. Akhirnya pulang. Nah, setelah semuanya beres ya, eksekusi udah beres, menghilangkan jejak udah beres, dan berbulan-bulan kemudian itu nggak terjadi apa-apa, mereka mulai melanjutkan hidup dengan normal ya, bercanda-bercanda normal, melanjutkan aktivitas normal. Jadi kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, otomatis si Boncel ini nggak bisa ngabarin keluarganya dong yang ada di Indonesia. Emang keluarganya nggak nyariin gitu. Nah, ini dia. Mungkin karena terjadinya di Jepang atau di luar negeri, dan juga orang tuanya Aris tuh tahu kalau misalnya si Aris ini kerja secara ilegal. Hal itu membuat keluarganya berpikir berbagai macam kemungkinan. Bisa jadi si Aris ini nggak ada kabar gara-gara ketangkep polisi karena kan dia ilegal. Otomatis dokumennya tuh nggak sah gitu buat kerja di sana. Atau juga mungkin si Aris ini udah nggak mau lagi tanggung jawab ke keluarganya, nggak mau ngasih lagi duit, nggak mau ngabarin lagi. Atau mungkin juga si Aris ini mau menikmati hasil kerjanya oleh dirinya sendiri, nggak mau dibagi-bagi gitu guys. Keadaan ini juga membuat keluarganya si Aris itu nggak bisa berbuat banyak. Ketika si Aris ini nggak ada kabar, si orang tuanya juga bingung mau ngadu ke siapa, terus mau nyarinya ke siapa gitu. Komunikasi antara Aris dan keluarga itu kan berarti terhenti di Desember ya guys. Otomatis dari kejadian itu si keluarganya ini nggak punya lagi akses untuk mendeteksi di mana sih keberadaan si Aris. Menurut informasinya, orang tuanya atau tetangga-tetangganya atau keluarga dekatnya si Aris ini nggak tahu kalau si Aris tuh mempunyai teman di sana guys. Jadi ketiga orang tersebut tuh mereka nggak kenal. Jadi ya pasti nggak kepikiran buat nyari tiga orang tersebut karena nggak kenal kan. Ya otomatis mereka nggak akan menghubungi ketiga orang tersebut karena mereka nggak tahu adanya ketiga orang tersebut. Si Aris mungkin nggak pernah bilang. Nah, setelah beberapa waktu berselang, si keluarganya Aris ini sempat berpikir kalau kayak si Aris ini mungkin handphonenya rusak kali, coba deh telepon lagi gitu. Nah, mereka coba telepon lagi tuh menghubungi nomor teleponnya si Aris, tapi malah lebih parah ya. Jadi nomornya tuh udah nggak aktif banget gitu guys. Akhirnya orang tua si Aris ini mulai mencari informasi ke sesama PMI yang berada di Jepang. Dan mereka mengatakan, jadi si PMI ini mengatakan memang udah lama nggak kontakan lagi sama si Aris. Dan juga mereka mengklaim bahwa sesama PMI memang saling tahu gitu. Jadi kayak, gue tahu lu kerja di Jepang. Namun mereka cuma 1 atau 2 kali ketemu, abis itu ya sibuk masing-masing gitu dengan kerjaannya masing-masing. Nggak intens buat ketemu. Jadi menurut mereka ya mereka nggak deket-deket banget satu sama lain gitu. Singkat cerita udah setahun nih si Aris ngilang, nggak ada kabar. Dan karena udah lama orang-orang tuh jadi bingung gitu. Jadi kayak kalau misal pun ketangkep polisi harusnya ada laporannya dong. Dan juga setahu
setahu gua nih, kalau misalnya ditangkap polisi di Jepang itu, mereka punya aturan nih, kalau misalnya terdakwa yang melakukan tindak ilegal dan ditangkap, kan otomatis di dalam penjara tuh mereka kondisinya semakin buruk lah mungkin, atau sakit. Nah, itu tuh mereka nggak mau nanggung, guys. Jadi ketika mereka udah kelamaan, pasti dari Jepang itu mereka langsung deportasi si terdakwa tersebut ke negara asalnya buat ditindaklanjuti. Jadi hukuman lanjutannya itu di negara asalnya gitu. Tapi si Aris ini beda, nggak ada laporan banget gitu. Nah, disitulah akhirnya mereka mengambil tindakan untuk melaporkan orang hilang ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Pati ya guys ya. Nah, sambutan baik tuh dari Disnaker. Mereka langsung bantu dengan cepat guys ya. Mereka langsung cari dokumen, cari salinan paspor, dan dokumen lain-lainnya untuk melanjutkan laporan tersebut ke otoritas yang ada di Jepang. Kayak disambungin ke KBRI di sana mungkin atau gimana. Nah, setelah laporan nyampe ke Jepang, si pihak kepolisian juga langsung cepet tuh bergerak. Ketika menerima laporan tersebut, kepolisian tuh langsung melakukan pencarian yang besar-besaran guys. Mereka mengumpulkan berbagai informasi dari informan-informan yang ada. Nah, salah satu informasi yang mereka dapat itu bilang bahwa coba deh datangi kota Ono tadi, karena warga setempat ada yang ngeklaim bahwa mereka melihat ada beberapa orang yang membuang tas koper secara sengaja di daerah tersebut. Nah, karena orang-orang Jepang ini nggak kepo ya guys ya, nggak kayak negara mana tuh yang kepo, dikit-dikit pengen tahu gitu kan. Nah, karena mereka punya sifat yang kayak gitu, ya udahlah cukup tahu aja ada orang yang buang koper gitu, nggak mau nyari tahu apa isinya. Nah, setelah mendengar informasi tersebut, kepolisian langsung bergerak ke kota Ono, dan memang iya di sana mereka menemukan sebuah tas koper yang memiliki ukuran panjang 85 cm dan juga lebar 54 cm, dan juga koper itu memang bahan itu tebal gitu guys. Nah, betapa kagetnya mereka ketika mereka buka tuh kopernya. Ternyata di dalamnya itu terdapat tulang belulang dari jasad manusia guys. Nah, dari sana mereka bawa ke rumah sakit untuk menindaklanjuti tuh, kayak buat diotopsi gitulah guys. Setelah dilakukan otopsi, hasil forensiknya mengatakan bahwa tulang belulang itu berasal dari jasad seorang pria yang berasal dari warga negara Indonesia guys. Nah, dari hasil itu polisi langsung mencocokkan tuh dengan laporan hilangnya seorang warga negara Indonesia di Jepang. Hasil forensik juga mengatakan bahwa jasad tersebut meninggal karena adanya kerusakan pada otak, dan juga ditemukan tulang-tulang tengkorak tuh udah remuk guys. Nah, mereka meyakini bahwa kenapa si tulang tengkorak itu remuk itu karena dihantam benda tumpul berkali-kali guys. Jadi cocok nih, karena polisi sangat yakin nih sama kecocokan jasad dengan kasus hilangnya seseorang itu. Dia langsung melaporkan hal tersebut kepada KBRI guys. Setelah mereka melapor ke KBRI, mereka langsung melakukan penyelidikan besar-besaran untuk mengetahui siapa sih pelaku di balik pembunuhan jasad tersebut. Nah, mereka mulai mencari keseluruhan informasi guys, sumber-sumber dari mana, mereka carilah semua, sampai akhirnya mereka mengetahui sama siapa si Aris ini tinggal, terus dia berhubungan terakhir dengan siapa, teman-temannya siapa. Nah, polisi udah tahu tuh semuanya. Ketika para polisi ini mengetahui hal tersebut, mereka langsung tuh mulai nyari tuh, mulai nyisir siapa sih orang-orang yang berhubungan terakhir dengan si Aris. Cuma mereka juga mengklaim bahwa menemukan kesulitan dalam penyelidikan guys. Mereka mengatakan bahwa bisa aja orang-orang yang berhubungan dengan Aris ini adalah orang-orang yang sama dengan si Aris, yaitu pekerja ilegal gitu guys. Nah, kalau memang iya pekerja ilegal, jadi dokumen-dokumennya itu nggak valid guys, jadi susah nyarinya gitu. Nah, kalau memang iya orang-orang yang berhubungan dengan si Aris ini ilegal juga, maka dokumen-dokumen yang ada tuh sulit buat di-tracking gitu. Lalu pada suatu hari, polisi tiba-tiba melakukan pengecekan ke sebuah daerah yang ditempati oleh salah satu temannya si Aris guys, yaitu tempatnya si Dedi Setiawan guys. Dari pengecekan tersebut, nama si Dedi ini cocok banget dengan nama yang mereka udah kantongi sebagai terduga tersangka di pembunuhan ini. Nah, saat itulah si Dedi langsung ditangkap dan dimintai keterangan. Nah, pada saat ditangkap, si Dedi ini memang mempunyai gelagat yang ketakutan guys, hingga dia mengaku kalau dia tuh cuma bantu gitu. Sedangkan dalang atau otak dari kejadian ini adalah dua orang temannya, yaitu si Ahmad Saifuddin dan juga si Suwanti. Nah, setelah mendengar keterangan dari si Dedi ini, polisi langsung menghampirilah tempat tinggalnya si Ahmad dan Suwanti, karena mereka kan tinggal bareng tuh. Nah, mereka langsung gerebek tuh rumahnya si Ahmad sama si Suwanti. Ketika gerebek, kebetulan si Ahmadnya ada di rumah ya guys, Suwanti juga ada di rumah. Langsunglah mereka ditangkap, meskipun mereka sempat mengelak tuh kayak, ada apa ini pak? Jadi kayak dia tuh, saya nggak ngelakuin tindak kriminal atau saya bukan ilegal di sini gitu.
Cuman polisi nggak telan bulat-bulat keterangan dari mereka berdua ya guys ya. Mereka langsung tangkap dan membawa mereka ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setelah melakukan pemeriksaan yang detail, jadi polisi menduga bahwa kejadian itu tuh bukan terjadi pada tanggal 29 Desember, melainkan pada tanggal 30 Desember 2021 dengan iming-iming mengajak korban untuk merayakan pergantian tahun atau yang kita kenal dengan tahun baruan bareng lah gitu. Sampai saat ini ketiga terduga tersebut belum mengaku ya guys ya kalau mereka membunuh. Cuman polisi udah yakin banget tuh bahwa ya udah ini kayaknya pelakunya gitu. Kemudian para polisi melaporkan lagi ke KBRI atau ke Kedutaan Besar Indonesia yang ada di sana. Mereka melaporkan bahwa mereka udah menangkap 3 terduga pelaku yang nantinya bakal mereka selidiki lebih dalam. Nah, kabar ini juga udah sampai tuh ke Indonesia guys. Jadi di Indonesia juga kayak kepala desa dari Munggur, dari tempatnya Siswanti yang bernama Suprapto, dia langsung cek-cek tuh dokumennya Siswanti untuk mengetahui sampai mana sih keterlibatan Siswanti ini dalam kasus itu guys. Sedangkan orang tuanya si Aris menyambut laporan tersebut secara histeris guys. Jadi kayak percaya nggak percaya. Bahkan mereka lebih cenderung nggak percaya kalau jasad itu tuh adalah anaknya guys ya. Sampai mereka bilang tuh ke otoritas Jepang kalau mereka bersedia untuk dicek DNA guna mengidentifikasi jasad tersebut buat mastiin gitu loh. Nah, yang menjadikan dalam kasus ini tuh adalah orang tua yang kehilangan anak tunggalnya ya guys ya. Dan kasus ini tuh cukup heboh ya guys di Jepang karena dibuktikan dengan media-media besar di Jepang itu selalu memberitakan kasus ini guys. Jadi di beritanya tuh kayak ditemukannya jasad warga negara Indonesia yang diduga dibunuh oleh warga negara Indonesia juga guys. Nah, saat ini polisi masih melakukan pengembangan pada kasus ini guys, dan juga melakukan identifikasi yang berulang-ulang untuk memastikan jasad ini tuh siapa gitu. Nah, sekali lagi gue bilang kronologi yang gue ceritain itu adalah kronologi yang sementara meskipun berdasarkan informasi yang bisa dipercaya. Nah, kita berharap dari kasus ini ya guys ya, semoga nggak menjadi trust issue atau menjadi pemikiran yang stereotip dari negara Jepang terhadap warga negara kita yang bekerja di sana ya guys. Oke, itu dia kasus heboh kemarin-kemarin ya guys tentang pembunuhan TKI di Jepang yang dilakukan oleh TKI juga. Koreksi kalau ada kesalahan informasi yang gue sampein. Sekali lagi gue ingetin jangan lupa subscribe, like, dan juga share kalau kalian suka sama video ini. See you, gue pamit.